merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Seorang senior kadrun kejang-kejang dengan sikapnya kepolisian dan pemerintah dalam menangkap provokator-provokator, baik yang berbalut agama maupun yang menggunakan sara seperti Jumhur Hidayat. Petinggi kami yang menyuruhkan kebencian terhadap warga keturunan dan menginginkan terjadinya kembali kerusuhan rasial seperti tahun 98. Senior kadrun itu adalah Musni Umar, seorang rektor dari Universitas Ibnu Khaldun. Rektor ini adalah salah seorang kadrun senior yang sering menyerang pemerintah dan membela tokoh oposisi seperti Anies Baswedan, dan beliau seringkali terlibat perdebatan dengan pendukung pemerintah. Kali ini beliau bereaksi menantang pernyataan Ngabalin yang sebelumnya mengapresiasi kepolisian dalam penangkapan Syugi Nur yang jelas-jelas sudah menghina Nahdlatul Ulama. Ini sudah politik bumi hangus, siapa yang mengkritik dilaporkan ke aparat dan diminta untuk ditangkap. Padahal dalam negara demokrasi wajar ada kritik, kata Musni di akun Twitternya pada Selasa 27 Oktober 2020. Pertama, soal politik bumi hangus, kita tidak setuju dengan sang rektor. Bagi kita, lebih tepat disebut sebagai strategi politik total football. Karena pemerintah saat ini tidak segan untuk menangkap orang-orang yang melakukan provokasi. Setelah para petinggi kami kena ciduk, para provokator kerusuhan ditangkap. Selanjutnya, Syugi Nur OTW menyusul Habib Bahar yang baru-baru ini terkena kasus penganiayaan sopir taksi. Yang kedua, sebenarnya yang melakukan politik bumi hangus adalah para oposisi. Mereka menyerang pemerintah dengan menghalalkan segala cara, mulai dari membuat hoax Omnibus Law, lalu memprovokasi kerusuhan rasial. Tidak lupa mereka juga menuduh pemerintah komunis, tapi tak lama kemudian malah dituduh kapitalis. Kita jadi bingung, bagaimana mungkin pemerintah komunis dan pada saat yang bersamaan dituduh kapitalis? Jika mengakomodasi keduanya, tentu sudah tidak bisa disebut kapitalis atau komunis. Karena banyak negara di seluruh dunia saat ini hanya mengambil yang baiknya dari kedua paham tersebut dan membuang yang buruk. Tentunya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Selain serangan-serangan brutal dan ngawur tersebut, politik bumi hangus oposisi juga sudah benar-benar membuat hangus halte-halte, kendaraan aparat, hingga fasilitas publik. Jadi bukan cuma sekedar istilah, tapi sudah benar-benar membuat hangus banyak hal. Kalau sudah begini, sebenarnya yang komunis itu siapa? Sudah menunggangi buruh seperti komunis, mereka membakar kitab suci pula. Yang ketiga, soal kritik wajar dalam demokrasi, tampaknya sang dosen pura-pura bodoh atau memang bodoh. Indonesia adalah negara demokrasi dengan asas Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi harus dibedakan antara kritik dan menghina atau hasutan. Hoax, fitnah dan provokasi kerusuhan rasial itu bukan bagian dari kritik. Kurus cungkring plonga-plongo Ibu Jokowi Kristen itu bukan kritik, tapi hinaan dan fitnah. Dalam kasus Syugi Nur, jelas-jelas dia melakukan fitnah dan ujaran kebencian dengan menghina Nahdlatul Ulama, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan. Isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Nahdlatul Ulama sendiri memang kebanyakan pendukung Jokowi, tapi dalam hal Omnibus Law, mereka sama dengan oposisi dalam posisi menolak. Ini adalah bukti oposisi menyerang pemerintahan secara membabi buta. Bahkan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang sudah lahir sebelum Indonesia merdeka saja, mereka fitnah. NU tidak pernah anti kritik. Banyak orang yang mengkritik NU soal rokok. Ada juga yang mengkritik ibadah NU seperti Maulidan sebagai bid'ah. Ada juga yang mengkritik Banser sebagai satpam gereja. Dari banyaknya kritikan tersebut, tidak pernah NU bereaksi. Karena perdebatan tafsir dari kalangan umat muslim itu adalah hal yang biasa.
Tetapi bila Nahdlatul Ulama dituduh PKI dan macam-macam, ini tentu sudah fitnah yang luar biasa. Nahdlatul Ulama adalah yang terdepan dalam menolak paham komunisme, hingga saat ini masih tetap konsisten. Bagaimana mungkin bisa difitnah PKI? Kesimpulannya, Jokowi dibantu kepolisian saat ini sedang menerapkan strategi total football bagi siapa yang melakukan hoax, provokasi, ujaran kebencian, apalagi sampai memprovokasi kerusuhan rasial. Siap-siap masuk kandang.